Baiklah, sekarang kita akan masuk ke materi limit tak hingga fungsi trigonometri. Seperti pelajaran sebelumnya, ini tetap membahas limit, tetapi limitnya itu dengan mendekati tak hingga. Dulu kan mendekati aljabar kayak A, B, C begitu. Nah, sekarang dia mendekati tak hingga. Oke, sekarang kita lanjut. Ini rumus-rumus pentingnya. Jadi yang pertama itu limit x menuju 0 sin mx per nx sama dengan m per n. Artinya yang menjadi koefisien sebelum x itu langsung saja kita bagikan. Ini limit x menuju 0. Pelajaran yang sebelumnya ini saya cuma merangkum saja. Kemudian kedua, limit x menuju 0 untuk nx per mx sama saja. Kita sisa ambilkan n-nya sama x-nya. Oke. Kemudian selanjutnya sama limit x menuju 0 untuk tan mx per nx sama dengan m per n. Kemudian tan nx per limit x menuju 0 nx per tan mx sama dengan n per m. Kemudian sin mx per sin nx sama saja, meskipun sin dibagi sin sama saja, sisa kita ambil saja koefisiennya. Ini pun begitu. Kemudian ini juga sama-sama tan, yang di atas sin per tan. Nah, yang terakhir tan per sin. sin. Jadi selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Nah, untuk contoh soal ini, x menuju tak hingga untuk x tan seper x. Cara kerjanya itu kita misalkan dulu. Kita misalkan x itu sama dengan seper p. Dan p itu seper x. Ini hurufnya bebas. Kalian bisa pakai huruf apa saja yang menurut kalian bikin nyaman digunakan. Nah, sekarang karena saya sudah misalkan seperti ini, berarti saya bisa tulis limit p menuju 0. Kalian paham maksud saya? Kan tadi awalnya limit x menuju tak hingga. Nah, saya mau misalkan x-nya ini menjadi huruf P. Setelah itu, karena sudah saya akan mengubah x-nya menjadi P dengan pemisalan tadi, maka saya ubah P-nya menjadi mendekati 0, sehingga rumus penting yang tadi bisa kita gunakan. Nah, limit x kan sama dengan seper P. Saya tulis seper P. Kemudian tan, kenapa ada begitunya? Tan seper x itu sama dengan P. Ya, seperti ini. Jadi, bisa saya tuliskan limit P menuju 0. Kemudian, saya kalikan, taruh tan P ke 1. Berarti, tan P per P-nya ditulis berarti kayak tadi, tan P per P tan MX per NX, itu artinya kita ambil saja koefisiennya. Nah, koefisiennya mereka ini adalah 1 dan 1, sehingga menjadi 1. Atau kita kembali lagi ke pembahasan sebelumnya yang bilang kalau tan P per P itu bernilai 1. Oke? Oke, selanjutnya limit x menuju 0, 2x tan seper x dikali sekan 2 per x. Seperti sebelumnya, kita bisa langsung saja, misalkan sebenarnya materi ini kurang lebih tentang pemisalan, memisalkan huruf P per x dan x sama dengan seper P, sehingga memudahkan kita untuk menyelesaikannya dengan limit x menuju 0, seperti itu. Nah, saya rubah limit x, atau biarkan dulu saya tulis seperti ini, saya menjelaskan beberapa hal. Ini, tan seper x, oke. Nah, sekarang saya merubah sekannya. Sekan itu bisa saya rubah menjadi seper cos 2 per x. Karena ini sama dengan cos. Bisa dipahami?
Nah, kemudian setelah ini, kalau saya tulis di sini X, berarti semua komponen yang ada di sini masih X. Tetapi jika saya sudah tuliskan P mendekati 0, maka 2X ini sudah berubah juga menjadi P. X kan sama dengan 1/P, makanya 2 kali 1/P. Kemudian tan 1/X sama dengan P. Kemudian 1/cos 2/X berarti sama saja dengan 2 kali 1/X, di mana 1/X adalah P, berarti 2P. Bisa dipahami? Kemudian selanjutnya limit P menuju 0. Nah, 2 kali 1, 2 per P, 2 per P dikali tan P, dikali 1 per cos 2P. Nah, dari sini kita bisa mengalihkan tempatnya masing-masing sudah bisa saling melengkapi, C. Nah, ini P dengan tan P kan bisa bernilai 1. Terus 2 ini 2 bisa ke sini saja dan cos 2P. Cos 2P nilainya sama dengan 1. Jadi sebentar bentuknya menjadi limit P mendekati 0 tan P. Yang di atas bisa tukaran dengan yang di atas, yang di bawah bisa tukaran dengan yang di bawah. Nah, 2 per cos 2P. Ini sama dengan, ini kan 1. 2 per 1 sama dengan 2. Bisa dimengerti? Cos 2P sama dengan cos 2 kali 0. 0 dan 2 cos 0 sama dengan 1. 2 bagi 1, 2. Oke, bisa dipahami? Oke, selanjutnya. Limit X menuju tak hingga untuk kotangan 3X pangkat minus 1 dikali sin pangkat X pangkat minus 1. Nah, penulisan soal ini sama saja dengan limit X, mohon diabaikan yang itu, kotangan 3 per X, karena X pangkat minus 1 sama saja dengan X. Kemudian sin pangkat sin 1/X juga karena X-nya pangkat minus 1. Sekarang saya merubah limit X menuju tak hingga untuk kotangan. Kotangan kan mentok, tidak bisa dirubah begitu. Sementara rumus-rumus kita sebelumnya hanya sin dan tan. Makanya apa yang kita bisa ubah kemana kotangannya. Bisa juga diubah ke sin per tan, sin per cos, bisa juga dirubah ke sepertan. Nah, untuk lebih mudahnya sepertan saja. Sepertan 3 per X. Oke, bisa dimengerti? Kemudian dikalikan dengan sin 1/X. Seperti biasa, ada pemisalan di mana P sama dengan 1/X dan X sama dengan 1/P. Oke, lanjut. Limit P menuju 0 akan berubah menjadi 1 per tan 3 kali 1/X sama dengan 3P. Sin P. Ya, oke. Nah, sekarang saya satukan mereka. Limit P menuju 0, ini kan bisa ke atas. Jadi sin P per tan 3P. Nah, kita bisa gunakan rumus yang penting tadi katanya. Sin MX per tan NX. Itu sisa kita ambil saja koefisien sebelum huruf P atau X tadi sebelumnya. Maka 1/3. Udah, maaf ya. Lanjut. Untuk soal selanjutnya, limit X menuju tak hingga untuk akar 6. Oh ya, ini harusnya Y. Sorry, karena huruf Y yang ada di sini, berarti kita gunakan juga Y. Nah, sekarang saya mau sederhanakan dulu soalnya. Kalau terlihat rumit, maka kalian harus mencoba untuk menyederhanakan seperti itu. Akar 6 kan bisa dipisah jadi sama akar 6 dengan akar Y. Terus cos ini nggak usah dirubah karena sudah cantik sih. Kemudian sin, kenapa kita tidak rubah? Karena kalau cos sudah bernilai 1 sebentar. Kita misalkan, nah P misalkan. Karena tadi kita pakai X, maka kita kasih dia 1/X. Tapi karena sudah berubah jadi akar Y, maka saya rubah 1 per akar Y. Nah, akar Y juga bisa dirubah menjadi 1/P. Oh ya, ini siapa tahu kalian tidak paham, saya cuma tukar. Oke. Kemudian limit P menuju
0 dirubah menjadi akar 6. Sorry. Hapus. Adakah? Akar 6 dikali Y itu sama dengan, akar Y sama dengan 1/P. Kemudian cos 3 kali 1/Y berarti P, 3P. Sorry itu. Sin 5 kali 1/Y sama dengan 5P. Kemudian, ini bukan coretan ya. Itu tiba-tiba menarik diri sendiri. Kemudian, ini bisa dikali ke atas, berarti akar 6 per P. Kemudian, cos 3P sin 5P. Oke, bagaimana? Ada ide untuk soal ini? Seperti tadi sebelumnya saya sudah bilang, kalau yang di atas bisa tukaran sama yang di atas, yang di bawah bisa tukaran. Begitu mereka bisa saling menggantikan karena ini masih tanda tambah, kali, sorry. Jadi akar 6, simpan dulu, dengan 3 cos 3P, simpan dulu. Nah, ini sin 5P, dia bisa dibagikan dengan P. Sehingga nanti ini bernilai 1. Kalau dia bernilai 1, berarti kita abaikan dia. Kemudian sisa ini. Ini sampai sini kan cos 3P. Cos 3 kali 0 berarti cos 0. Cos 0 sama dengan 1. Akar 6 kali 1 kali 5 bagi 1, 5. Bagaimana? Jadi jawabannya 5 akar 6. Yang ini per 1, kemudian dikali akar 6. Oke, semoga kalian paham. Kalau tidak paham, silahkan bertanya. Oke, lanjut. Limit X menuju tak hingga untuk 1 kurang cos 4X per 1 per X tan 3 per X. Kita rubah dulu dengan pemisalan. Semoga kalian bisa mengerti lagi. 1/X, X sama dengan 1/P. Nah, akan menjadi limit X menuju, atau rubah langsung saja, P menuju 0, 1 kurang cos 4P per P dikali tan 3P. Oke. Ini tidak bisa langsung kita kerjakan seperti tadi. Kita harus buat dulu, rubah dulu yang di atas karena dia kurang. Makanya kita kalikan dengan sekawannya. 1 tambah, dibawa saja kalau begitu deh. Hapus dulu. Kayaknya tidak muat juga. Oke, semoga muat lah. Kali 1 tambah cos 4P per 1 tambah cos 4P. Ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Kalau mereka itu harus dikalikan dengan lawan tanda ini. Kalau tandanya minus, maka kita ubah menjadi positif dan dia harus berdua. Nah, sekarang limit P menuju 0. Ini kan dikali 1 kali 1, 1 minus cos 4P dikali cos 4P langsung saja menjadi kurang cos pangkat 2 4P per P kali tan 3P dikali 1 tambah cos 4P. Oke. Nah, setelah itu semoga ini cukup ya. Menuju 0. Nah, ini kan 1 kurang cos pangkat 2 4P itu bisa berubah menjadi sin pangkat 2 4P. Ini sudah saya jelaskan juga di video sebelumnya. Semoga kalian bisa paham. Ini bisa kita bentuk seperti ini. Saya tulis ulang ya. Cos 4P. Oke. Selanjutnya, karena dia berpangkat 2, saya mau pisahkan begitu. Limit P menuju 0, sin 4P dikali sin 4P. Oke. Yang di bawah bisa dapat P, bisa dapat per
tan 3P. Nah, yang satunya bisa jadi 1/1 tambah kuasa 4P. Oh, mohon maaf. Saya lanjut di sini ya. Kemudian limit P menuju 0. Mana lagi tadi? Ini kan 4/1. Berarti, sudah hilang limitnya. Berarti ini nilainya 4. Kan? Ini 4/1. Saya rubah warna dulu ya. Ini 4/1, kemudian 4/3, kemudian 1/1 tambah 1 menjadi 1/2. 1/2. Kalau lihat cos 4P itu sudah berarti 1. Jadi 1 tambah 1, 2. 1/2. Ya, berarti saya tuliskan ini 4-nya 4/1, kemudian 4/3, kemudian 1/2. Ini dalam bentuk kali, otomatis 4 dengan 2 bisa dicoret, sisa 2. 2 kali 4, 8/3. Oke, semoga bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.